Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 11 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan." Lalu sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari pergilah. Temuilah kaum Israel dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini
diberi judul Yang Terbesar dalam Kerajaan Surga. Ada yang bilang masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan karena bisa bebas bermain tanpa beban. Tapi sayangnya, kebanyakan orang dewasa menganggap remeh anak-anak karena dianggap tidak tahu apa-apa. Padahal banyak sekali nilai luhur yang bisa diambil dan dipelajari dari kehidupan anak kecil untuk orang dewasa. Salah satu sikap atau nilai yang dimiliki anak kecil yang patut dipelajari oleh orang dewasa adalah punya hati yang tulus dan rendah hati. Dalam Injil hari ini dikisahkan murid-murid Tuhan Yesus yang datang bertanya kepadanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Sebelum menjawab pertanyaan murid-muridnya, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati adalah sikap yang selalu membuat kita sadar akan kelemahan kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika para murid menanyakan siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus mengambil contoh seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah para murid. Karena seorang anak kecil biasanya memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi kepada orang tuanya. Kebergantungan di sini dimaksudkan adalah sikap yang menyandarkan segala harapan dan kehidupannya kepada Tuhan. Memiliki sikap rendah hati berarti mengakui bahwa keberadaan dirinya hanya oleh berkat anugerah Tuhan, sehingga tidak menjadi sombong atau meremehkan dan merendahkan orang lain. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk rendah hati seperti seorang anak kecil, agar kita selalu menyadari bahwa kemampuan kita itu tidak ada apa-apanya karena berasal dari anugerah Tuhan, sehingga hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yaitu mereka yang bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil. Dengan merendahkan diri seperti seorang anak kecil, itu berarti kita bukan saja berhak memperoleh kerajaan surga, melainkan juga menjadi yang terbesar. Ingatlah bahwa kerajaan surga adalah soal kerendahan hati. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Clara Perawan. Santa Clara lahir di Assisi dari pasangan keluarga bangsawan. Ia hidup dengan jaminan material yang berkecukupan. Walaupun demikian, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang bersahaja. Kekagumannya terhadap cara hidup Santo Fransiskus, rekan sekampungnya, yang rela meninggalkan segala miliknya untuk pengabdian kepada Allah, mempengaruhi hidup Santa Clara. Pada usianya yang ke-18 tahun, Santa Clara meninggalkan rumah dan menemui Santo Fransiskus untuk menerima jubah kasar dan miskin sebagai tanda kesungguhan hatinya mengikuti Kristus. Bersama adiknya Agnes dan beberapa teman lain, Santa Clara tinggal di dalam biara kecil di San Damiano, di
di pinggir kota Asisi. Mereka hidup dari kerja tangannya sendiri dan tidak mau menerima jaminan hidup berupa modal atau tanah, meskipun berulang kali ditawarkan. Santa Clara meninggal pada tanggal 11 Agustus 1253. Cinta akan kemiskinan demi Kristus membuka hati bagi orang lain dan membuat kita kaya akan cinta kasih. Marilah kita memilih hal yang baik seperti yang telah diamalkan oleh Santa Clara. Semoga demikian. Amin.